ditimpa lagi eh, terkait dengan apa namanya suatu permasalahan lingkungan ya. Sustainable-nya belum ada, kemudian efek dari ketidakadaan sustainable itu berimpact kepada suatu dampak lingkungan. Makanya di dalam mata kuliah transportasi dan lingkungan ini kita juga membahas tentang konsep sustainable transportation ya. Oke. Nah, jadi kalau kita berkaitan dengan sustainable transport, itu harusnya kita juga berkepentingan dengan yang namanya transport energy consumption ya. Jadi kalau kita membahas mengenai sustainable transport ya, integrasi antar transportasi moda transportasi ya, baik itu darat, laut, kemudian udara, itu harusnya selalu dan pasti berkaitan dengan transport energy consumption ya. Nah, bagaimana dengan Paris Agreement itu ya? Jadi kalau kita lihat perkembangannya ya dari tahun 1880 kemudian sampai dengan tahun 2020 terakhir ya, itu peningkatan suhu di apa namanya di bumi itu selalu trennya meningkat walaupun ada faktor tertentu yang membuat suhunya turun, tetapi overall itu setiap tahun, setiap dekade selalu naik ya suhu atau temperatur bumi kita ini. Jadi kalau kita lihat kembangannya since industrial revolution ya, temperatur itu selalu increase ya, meningkat dari tahun 1980. Jadi pada tahun tersebut ya, mungkin manusia juga udah berkembang ya, teknologi juga sudah mulai berkembang walaupun mungkin masih sederhana, tetapi pemikiran-pemikiran tentang industri ya, tentang usaha dan lain sebagainya, pabrik dan lain sebagainya itu sudah berkembang mungkin sebelum tahun 1980, tapi efek terhadap buminya itu baru terasa ketika setelah tahun 1980 itu ya. The mid-century cooling appears to have been largely due to a high concentration and sulfate. Ya ini penjelasan lah ya. Peningkatan tersebut itu adanya konsentrasi tinggi terhadap sulfat aerosol dan lain-lainnya di atmosfer kita ini ya. Kemudian 1960 itu ada letusan Gunung Agung ya kalau di cerita ini ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan memang peningkatan suhu itu ya memang ada ya. Climate change dan global warming itu memang itu yang menjadi isu hangat baik di Indonesia maupun di negara-negara lain ya. Nah, perkembangan-perkembangan yang memang setiap tahun itu selalu ada gitu ya. Apalagi teknologi-teknologi yang berkembang, yang maju, itu perlu alat atau mesin yang memang membutuhkan tenaga atau energi consumption yang memang banyak ya. Itu akan berefek juga ke lingkungan. Nah, jadi Paris Agreement ya, em, banyak negara yang memang selalu mengadakan em, apa namanya eh, kesepakatan ya, terkait dengan economic dan social transformation. Jadi kalau kita lihat dari Paris Climate Agreement pada tahun 2016 ya, jadi rata-rata kesepakatannya memang menuju ke apa namanya pengurangan emisi gitu ya, kemudian pembatasan limit global warming ya, bagaimana setiap negara itu bisa atau harus membatasi pengeluaran atau pemanasan secara global ya terkait dengan industri mungkin gitu ya. Kemudian
apa namanya ya itu tadi pembuangan kendaraan dan lain sebagainya. Makanya di Indonesia itu ada semboyan atau slogan dari mungkin dari pemerintah terkait gitu ya, terutama Bappenas yang memang harus merencanakan semuanya gitu ya. Itu 2045 kita harus zero emission katanya ya. Itu kan target dari aplikasi Paris Climate Agreement ini ya. Yang kita aplikasikan dengan tata cara atau kebijakan-kebijakan yang memang mendukung dari Paris Agreement ini. Terutama kalau kita kaitkan dengan sustainable transport juga ya. Jadi kalau kita membahas dengan transport energy atau ke transport energy consumption itu paling besar itu karena pengaruh dari kendaraan ya. Oke. Nah, maaf, transport energy consumption ya. Jadi kalau kita lihat pengeluaran energi ya, setiap eh, indikator setiap negara ya. Kalau kita lihat water, kemudian rail, kemudian air ya, freight truck, buses ya, dan juga 2 sampai 3 wheelers dan lain sebagainya itu yang paling besar adalah memang kendaraan ya. Kendaraan baik itu maaf lebih spesifik lagi kendaraan darat ya. Freight truck, kemudian buses, kemudian LDVs ya. Memang transport energy consumption ya setiap negara itu berbeda-beda tergantung dari itu tadi ya integrasi ataupun suatu skema transportasi yang memang mendukung public transport ya. Nah, kita lihat ya setiap negara menyumbang ya, paling banyak ada beberapa negara yang memang banyak menyumbang energi emisi yang paling besar ya. Globally, transport sector stand for about 23% ya of energy related GHG emission. Jadi dari suatu penelitian ya consumption dari transport sector ini paling besar 23% dari keseluruhan energy related emission ya. Jadi memang harus segera atau harus cari solusi cepatnya ya. Karena ya kita di kebiasaan orang kemudian cara perpindahan orang ya itu memang berpengaruh terhadap apa namanya em, transport energy consumption ini. Suara saya masih terdengar kan ya? Atau kecil? Soalnya saya lihat di audio saya itu kecil banget ya. Sip, Pak. Kelihatan atau kedengeran atau kecilan? Oh, sedang aja sih, Pak. Nggak terlalu kecil. Nggak terlalu kecil ya, tapi terdengar ya. Oke, karena saya pakai headset. Oke, adapun emisi ini ya, emisi ini selalu berbanding lurus dengan activity, kemudian energy efficiency, carbon intensity, dan population ya. Nah, jadi kalau kita membahas tentang emisi ya, memang selalu berbanding lurus atau tidak terlepas dari suatu yang namanya activity ya, kemudian energy efficiency, carbon intensity, dan population. Activity berkaitan juga dengan energy efficiency tentunya. Jadi semakin banyak activity ya, energi efisiensinya harus ditingkatkan atau eh, sebisa mungkin ya energi efisiensi ini harus diperkecil ketika activity-nya banyak. Nah, ini yang susah ya. Kalau kita melakukan suatu aktivitas ya eh, efisiensi itu yang paling sulit sebenarnya. Jadi energi efisiensi kayak kita menggunakan mungkin charger gitu ya, kemudian apa yang namanya eh, menggunakan mungkin alat-alat elektronik lainnya ya ketika kita beraktiviti apalagi berkantor mungkin ya. Nah ini yang paling susah karena ya kita sekarang mau tidak mau memang selalu sudah dalam era teknologi ya.
ya apapun yang kita lakukan, activity yang kita lakukan itu selalu berkaitan dengan ya, namanya teknologi, baik itu misal gadget gitu ya, atau handphone ataupun dan lain sebagainya ya, itu selalu atau berbanding terbalik dengan energi efisiensi yang kita harapkan. Kemudian carbon intensity ya, carbon intensity ini ya, ya kita tahu semua mungkin dari pergerakan activity itu kita menggunakan kendaraan gitu ya. Baik itu kendaraan berbahan bakar apa saja itu pasti mengeluarkan sesuatu zat karbon ya, carbon intensity. Nah, ini juga activity ini juga ya semakin banyak populasi ya, activity akan juga semakin besar ya. Jadi kalau suatu populasi di suatu tempat itu memang lingkungannya eh, kantoran misal ataupun perumahan, tentunya energi atau carbon intensity yang dikeluarkan juga berbeda. Nah, makanya activity ya selalu berkaitan juga dengan population. Ya. Oke, sustainable transport ini kita akan membagi menjadi sustainable transport ya dan juga sustainable mode. Jadi kalau kita di transportasi itu ya kita mau tidak mau harus membahas dan selalu menjadi isu ya terkait perpindahan moda, baik itu dari darat, kemudian integrasi ke laut, ke udara ya. Nah itu juga ya, menjadi bahasan ya memang susah gitu ya. Sustainability, bagaimana kita mengintegrasikan ya transport dengan modes-nya gitu ya, dengan link dan eh, jaringan jalan ataupun jaringan jalan laut ya. Nah, kalau kita lihat hierarki transportnya, ya, kalau kita lihat people first ya, pedestrians. Nah, ini kalau kita mau prioritaskan ya harusnya memang dari lingkungan ya, people first ini dalam artian ya lingkungan kita buat senyaman mungkin ya, em, baik itu dalam beraktivitas ya, kemudian apa dalam berkegiatan ya, bagaimana caranya ya dari setiap pedestrians yang di, ditempatkan gitu ya ada suatu jaringan integrasi moda harusnya ya. Jadi kalau lihat kita berkaca di negara kita sendiri gitu ya banyak memang di kompleks-kompleks perumahan ataupun di tempat-tempat apa namanya rumah yang bukan kompleks ya itu masih susah ya terhadap integrasinya dengan apa namanya public transport ya. Kita lihat saja mungkin kalau di UI juga misal Anda tinggal di mana gitu ya di Depok lah nggak usah jauh-jauh misal di suatu Depok ya Bojong misal gitu ya dari Bojong mau ke UI itu susah ya. Nah, jadi walaupun masih satu daerah Depok gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang perlu suatu perubahan besar ya terhadap hierarki transport kita sendiri sebenarnya. Nah, kemudian ya kita yang kedua adalah kebiasaan sebenarnya ya. Ada pernah ditanya ke seseorang ketika mungkin survei wawancara ya, kenapa sih orang Indonesia itu malas jalan atau bersepeda gitu ya? Karena cuaca katanya. Jadi kalau kita em, berkaitan dengan cuaca yang memang ya karena kita termasuk di Asia Tenggara ini adalah negara tropis ya, makanya eh, suatu studi itu memang pernah membahas bahwa masyarakat di Asia Tenggara umumnya ya, khususnya di Indonesia ya, itu rata-rata berjalan maksimal hanya 500 sampai 800 meter saja. Kalau lebih dari situ ya sudah dalam kategori eh, malas berjalan kaki gitu ya masyarakat Asia Tenggara terutama. Bukan hanya Indonesia, tetapi di Indonesia karena dalam tanda kutip mungkin tidak pernah dibiasakan ya. Jadi
ya anggapannya memang Indonesia yang paling buruk dalam hal eh, penggunaan eh, apa namanya emisi terbanyak gitu ya, dan dianggap ya masyarakat Indonesia itu termasuk masyarakat yang malas berjalan kaki. Tapi dalam dalam konteks ini mungkin kita bisa mengubah pola pikir itu gitu ya, dengan cara yang mungkin dari kebijakan pemerintah juga ya, didukung dari kebijakan pemerintah yang memang harusnya mulai memperhatikan seperti itu ya. Mungkin trotoar yang dulunya nggak ada harus diadakan dulu ya, dibiasakan orang itu tertib berjalan kaki dulu gitu ya, dan juga tertib berlalu lintas gitu ya. Ini enggak, kalau kita lihat di Margonda aja ya, banyak orang yang masih maling-maling jalur gitu ya. Kalau mau muter ini tanggung Pak gitu ya katanya. Nah, ini kan saya cuma mau ke sana saja, tapi mungkin itu hal lain. Tapi dalam hal konteks integrasi ya, kebiasaan untuk berjalan kaki mungkin harus dibiasakan dulu gitu ya. Jadi kalau kita sudah biasa mungkin berjalan kaki dan prasarananya juga sudah oke, sudah mungkin em, bisa untuk kita nyaman berjalan kaki, barulah mungkin merasakan suatu yang namanya integrasi tadi. Kemudian perbaikan dalam public transport ya yang ketiga. Jadi perbaikan public transport ya, sarana public transport, prasarananya ya di Indonesia juga masih mungkin belum menjadi priority ya. Jadi hanya di kota-kota besar saja yang mungkin baru terlihat adanya public transport. Mungkin di kota-kota, ibu kota lain di daerah mungkin ya belum menerapkan suatu sistem public transport ini. Nah, takutnya ketika kita belum mendapatkan suatu kenyamanan dalam berpublic transport ya, kebiasaan-kebiasaan tersebut yang menjadi hilang ya. Kita belum biasa berjalan, kemudian kita belum terbiasa berintegrasi dari satu moda ke moda lain ya. Maunya ya sudah bawa kendaraan sendiri, kemudian dianggap simple ya, dan lain sebagainya. Makanya Indonesia ini ladang usahanya orang-orang pengusaha mobil, pengusaha motor gitu ya. Karena ya konsumsinya memang selalu membeli kendaraan. Beda halnya mungkin negara terdekat kita ya, mungkin Singapura, Malaysia dengan kebijakan public transportnya, maka penekanan terhadap pembelian mobil pribadi tidak berpengaruh besar terhadap masyarakatnya, karena masyarakatnya memang sudah dalam tanda kutip ya memilih untuk berpublic transport daripada menggunakan kendaraan pribadi ya. Jadi perbedaan-perbedaan ini yang membuat Indonesia ini seakan FOMO gitu ya terhadap orang luar, ketika ya, kita lihat saja mungkin online masuk ya, pertama kali negara yang didatangin online itu ya, walaupun mungkin di Eropa sudah ada, tetapi di Eropa tidak se, se booming di Indonesia ya. Jadi setelah mungkin yang pertama itu saya lupa ya namanya ya. Jadi di Inggris kalau nggak salah ya. Jadi kalau di Inggris itu ya taksi memang dimahalkan ya, karena termasuk dalam tanda kutip walaupun di public transport, tetapi konteks public transportnya itu ya sendiri gitu ya. Makanya taksi di luar itu mahal ya dibandingkan dengan menggunakan public transport. Nah, kemudian masuk online ya. Online masuk itu mengubah sistem juga jadi ya. Jadi sistem public transport kita menjadi terganggu lagi nih, karena kebiasaannya belum ada ya menggunakan public transport. Kemudian kebiasaan-kebiasaan lain masuk nih. Jadi masyarakat Indonesia itu menjadi FOMO sekarang ya. Apalagi mungkin anak-anak kecil sudah memegang gadget ya. Kemudian pengaruh-pengaruh sosial itu juga yang berpengaruh terhadap suatu eh, konsep public transport yang baik dan benar ya. Jadi suatu konsep public transport sekarang ini ya menjadi tidak prioritas lagi, karena
mungkin menurut kebijakan pemerintah ya orang bebas memilih gitu ya. Tapi dalam hal konteks bebas memilih itu, ya masyarakat harusnya sudah ada suatu pegangan public transport yang memang sudah biasa digunakan. Saat ini ya mungkin di Jakarta ya khususnya hanya KRL yang masih berfungsi dengan baik ya. Mungkin ya Transjakarta juga, tapi dalam hal konteks mengangkut massal ya KRL masih menjadi pilihan utama dibandingkan dengan Transjakarta karena ya mungkin Transjakarta walaupun haltenya banyak ya masih sistem menunggu ya menunggu sampai mungkin ngetem dan lain sebagainya dan itu juga menyalahin dari konsep public transport ya. Kita lihat aja di UI ya, Transjakartanya banyak yang berjajar ya di halte mengetem ya. Padahal kalau dalam konteks public transport tidak ada lagi yang namanya ngetem. Apa bedanya dengan angkot-angkot zaman dulu jadinya ya. Oke, lanjut. Jadi kalau kita membahas suatu transport hierarki ya, kita nomor 4 itu ya ini sudah eh, eksternal ya, eksternal ya terhadap logistik ataupun dengan suatu service vehicles ya. Jadi kalau kita eh, lihat ya banyak ya mobil-mobil logistik, baik itu logistik barang, logistik orang ya, kayak mobil ambulans itu ya logistik orang termasuk ya. Itu baru eh, eh, skema-skema lainnya terpikirkan. Kemudian ada juga sekarang kendaraan listrik ya, share mobility. Di ya banyak lah sekarang ada juga private vehicles, jadi pilihan share mobility, kemudian private vehicles ya, jadi ya itu pilihan terakhir lah ya. Makanya dalam dalam transport hierarki ya pilihan terakhir harusnya kendaraan pribadi. Transport that meet the current transport and mobility needs without compromising the ability of future generation to meet the ya, ini apa namanya ya tadi ya transport itu melihat bagaimana transportasi pada saat sekarang kemudian ke depan itu harusnya sudah dipikirkan. Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya saya nggak tahu ya kebijakannya seperti apa. Tetapi seolah-olah ya kebijakan sustainable transport ini susah banget gitu ya diterapkan di Indonesia. Juga kurang paham ya kenapa. Kemudian ada Center for Sustainable Transport. Jadi ada tiga bahasan ya, tiga konteks yang selalu dibahas terkait sustainable transport ya. Yang pertama itu allow the basic ya, individuals and societies. Jadi kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan tadi ya, jadi kebiasaan individualsnya bagaimana, kemudian societies ya seperti apa, barulah kita membahas affordable ya, operates efficiently ya, offer choice of transport mode and support a prevent economy. Nah, ini dulu ya. Jadi yang pertama itu pasti basic needs-nya itu adalah individuals and societies ya. Kemudian barulah kita bisa membahas terkait limitasi dari emisi ya. Minimize consumption on renewable resources ya, minimize the use of land and production of noise ya. Jadi kita bisa mendikte atau membatasi suatu limitasi emisi dan waste-nya ya. Nah, itu mungkin tiga poin ini yang memang harus kita benahi mungkin dari ekosistemnya ya, ekosistem ekosistem bersosialisasi. Kemudian ya kalau anak-anak sekarang ya saya nggak tahu ya. Kalau zaman dulu masih oke gitu ya naik angkot, naik 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 public transport, tapi mungkin kemajuan zaman, kemajuan teknologi, ya, didukung juga mungkin orang tuanya juga bisa atau mampu ya. Makanya anak-anak sekarang ya mungkin kalau ditanya pernah naik angkot atau belum, atau naik public transport atau sudah ya, pasti jawabannya rata-rata ya saya nggak tahu ya. Rata-rata mungkin menurut pandangan saya jarang sudah mau naik public transport ya. Karena mungkin itu tadi individuals and societiesnya mendukung ya.
baik ya karena rumahnya mobilnya nganggur mungkin ya, tiga, empat mungkin di rumah ya, ya apa salahnya naik mobil saja. Tetapi mungkin dalam konteks kita bertransportasi ya itu tidak baik ya, bukan hal yang saya larang, tetapi ya kalau kita memikirkan suatu ekosistem public transport, ya ekosistem tersebut akan mungkin menghilang suatu saat ya, apalagi di Indonesia memang belum biasa ya, terkait naik mungkin berintegrasi dan lain sebagainya karena memang sarana dan prasarananya memang belum. Nah, apa itu terkait sustainability ya. Jadi kalau kita berkaca mengenai sustainability pasti selalu berkaitan dengan tiga komponen ya. Social, environment, semuanya ini kita bisa satukan ya, itu yang namanya sustainable ya. Berkelanjutan itu ya kita berkelanjutan mengenai sosial, kemudian mengenai environment ya, kemudian berkaitan dengan ekonomik ya. Kalau kita nggak ada sosial, pasti ekonomik nggak jalan ya. Orang mau belanja di pasar, kalau nggak ada pasar tempat berintegrasi ya, ekonomik nggak jalan. Ekonomik nggak jalan mungkin berpengaruh juga dengan environment. Jadi orang-orang mungkin ya environment lingkungannya bisa nggak nyaman gitu ya dengan suatu mungkin masyarakatnya terbelakang mental ataupun bukan terbelakang mental, terbelakang dalam hal pendapatan mungkin ya, banyak rumah-rumah kumuh dan lain sebagainya. Nah, itu juga berkaitan dengan sosial ya, sosial berkaitan juga selalu dengan environment ya, equitable ya, fair and impartial ya, bearable ya, able to be endure, viable ya, capable of working ya. Nah, sustainable itu adalah ya sum dari semuanya, equitable, ya, bearable, viable. Jadi kalau kita membahas suatu sustainability ya memang sangat-sangat kompleks ya. Jadi memang ya kalau kita minum obat itu ya harusnya sakit yang mana dulu yang harus kita obatin ya. Apakah hubungan dari sosial dan environmentnya dulu gitu ya, atau sosial ekonomiknya dulu, atau ekonomik dengan environmentnya dulu yang harus kita benahi. Nah ini yang mungkin membuat suatu kebijakan, mungkin kita mengandalkan kebijakan pemerintah pada saat ini ya, kebijakan pemerintah yang tidak bisa apple to apple untuk membenahinya karena satu sakit, yang lain sudah sakit gitu ya. Nah itu jadi mungkin suatu keputusan yang sulit bagi pemerintah juga begitu. Oke, sustainable modes ya. Jadi kalau kita lihat ya, values given in passengers kilometers. Jadi kalau pedestrian atau pejalan kaki itu paling besar menyumbang atau angka dalam menurut passengers kilometers untuk menghemat 1 ton of CO2 emisi gitu ya. Kalau kita lihat okupansinya ya, kalau penggunaan kendaraan pribadi ya sangat sedikit untuk menghemat ya. Jadi pedestrian and bicycle do not emit any CO2 ya. Jadi kalau kita berjalan kaki, bicycle itu ya, ya udah di samping sehat mungkin ya. Kalau kita mau ngejar badan bagus dan lain sebagainya, kata orang itu kalau mau diet itu jalan kaki. Tapi memang dalam konteks permasalahan lingkungan juga ya pedestrian dan bicycles ini memang baik ya. Jadi dia tidak mengeluarkan suatu gas emisi yang namanya CO2 gitu ya. Mungkin sangat berpengaruh juga ke lingkungan sekitar. Kemudian skuter ya, two stroke ini ya roda dua, ini the worst mode of transport in regards to CO2 emisi ya. Jadi ya itu tadi kalau yang kendaraan dua tak ya, yang kendaraan yang masih menggunakan oli samping dan lain sebagainya itu yang mengeluarkan asap ya itu tentunya juga yang paling banyak mengeluarkan CO2 gitu ya. Diesel car is better than petrol car. Nah, ini juga yang menarik ya sebenarnya. Kenapa? Ya, di samping mungkin diesel car itu gas lain yang dikeluarkan bukan CO2 aja mungkin ya. Jadi tadi ya, ini saya belum tahu studinya seperti apa, tetapi dalam dalam konteks jurnal yang saya dapat ya,
diesel car itu is better than petrol car ya. Ini perlu studi lagi sih. Tapi dalam hal konteks sustainable mode ya terhadap suatu emisi travel ya, travel emisi ya, CO2 itu kita bisa lihat ya pengaruhnya banyak ya. Nah, konvensional dan alternatif ya. Jadi kalau kita lihat atau berkaca pada conventional approach dan sustainable mobility ya, physical dimension, kemudian mobility, ya, traffic focus, ya, particularly on the car, large in scale, street as a road, ya, motorized transport. Kalau dulu ini pikirannya ya, jadi kalau kita berkaca di Indonesia sekarang ya masih conventional approach berarti ya, karena masih menggunakan motorized, ya, forecasting trafficnya ya so-so gitu ya. Tidak banyak dan tidak juga dikit sebenarnya forecasting traffic. Kemudian modeling approach ya. Jadi kalau kita lihat economic evaluation, travel as a derived demand base, ya, speeding up traffic, travel time minimization, ya, segregation of people and traffic. Nah, kalau kita lihat sustainable mobility, ya, kalau kita berkaca untuk kita membahas mengenai sustainable, ya, pasti berkaitan dengan social dimension ya. Jadi social dimension bagaimana suatu pergerakan di rumah, di perumahan, di kompleks gitu ya. Kemudian yang kedua accessibility gitu ya. Accessibility ini ya akses bisa ya dari rumah mau kemana itu mudah ya, tidak sulit atau tidak susah ya. Segala sarana, prasarana juga ada mungkin ya. Jadi accessibility-nya sudah lengkap. People focus, jadi dulunya traffic focus ya, particularly on the car ya. Ini juga kita harus sudah berubah menjadi people focus gitu ya. Fokusnya ke orang, bukan lagi ke kendaraan atau traffic ya. Kemudian local in scale ya. Jadi kalau kita lihat conventional approach dulu, kalau kita lihat satu kota itu harus dilihat secara keseluruhan. Tetapi kalau sekarang itu ya kita kalau menganut sustainable concept gitu ya, lokal in scale itu yang harus didahulukan. Jadi setiap lokal, mungkin setiap kompleks rumah, setiap kompleks mana dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Kemudian street as a space ya. Jadi ada suatu space tersendiri untuk mungkin tempat berjalan kaki, tempat bersepeda dan lain sebagainya. Dan konsep di Indonesia masih memang eh, bercampur gitu ya. Jadi tempat mobil ada, tempat jalan kaki ada, tempat bersepeda ada. Jadi ketika sepeda bermotorized di jalan raya itu seolah-olah tersingkirkan gitu ya. Kemudian slower mode on top hierarchy. Nah, jadi ya sepeda gitu ya. Mungkin sekarang ada mini-mini motorized kendaraan listrik gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya banyaklah sekarang jualnya mungkin under 10 juta gitu ya satu kendaraan. Tapi memang itu masih dalam kategori bukan kendaraan ya. Karena tidak ada kalau kita lihat peraturan hukum dan lain-lain sebagainya kita sambungkan ke situ gitu ya. Nah, motor-motor yang kendaraan listrik itu memang tidak bersurat ya. Nah, itu yang harus selalu eh, dibahas gitu ya. Kemudian positioning the cities ya. Jadi bagaimana mengubah suatu kota ya menjadi sustainable ya itu perlu pemikiran yang memang matang ya, tidak hanya menggabungkan dari eksternal yang existing yang sudah ada menjadi harus dipaksakan menjadi sustainable gitu ya. Nah, itu juga mungkin kurang tepat ya. Kemudian skenario development ya. Jadi membangun suatu skenario terkait dengan mungkin dulu modeling approach ya, dulu masih menghitung forecasting kendaraan, perpindahan kendaraan, tetapi sekarang mungkin sudah eh, berubah menjadi skenario bagaimana orang nih maunya berjalan kaki, kemudian transfer mode-nya itu tidak banyak lagi gitu ya. Nah, jadi ya itu harus kita. Kemudian multi kriteria analysis ya. Multi kriteria analisis ini terkait dengan mungkin economic evaluation. Jadi dulu kalau kita consumption-nya membeli mobil, ada duit sedikit membeli mobil gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin dari sustainable mobility ini ya, kita
lebih cenderung mungkin secara ekonomik gitu ya. Secara ekonomik mungkin ya investasi dan sebagainya gitu ya. Hanya multi kriteria analisis ini ya bisa saja kita mengalihkan suatu economic consumption-nya menjadi suatu ladang lain gitu ya terkait dengan suatu ekonomik yang berputar karena mungkin karena kita negara yang selalu dikunjungin pengusaha gitu ya terutama mungkin pengusaha kendaraan tiba kita menjadi suatu kota sustainable mobility ya ya perusahaan tersebut akan mungkin sedikit banyak berpengaruh juga terhadap pendapatan negara gitu ya economic evaluation. Nah, ini mungkin suatu perbincangan yang sangat-sangat kompleks kalau kita kaitkan dengan keuangan negara juga gitu ya. Kemudian travel as a values activity gitu ya. Di suatu kesinambungan ya antara satu moda ya terhadap moda lain itu juga bagaimana mendapatkan orang ya, bagaimana derive demand-nya itu kalau dulu tuh sampai penuh dulu gitu ya baru pergi gitu ya sistem angkot kalau sekarang mungkin nggak seperti itu harusnya gitu ya. Penuh nggak penuh ya berangkat harusnya gitu. Demand base ya demand base kalau sustainable itu bagaimana manajemennya ya bukan lagi berharap kepada suatu pendapatan demand tetapi pendapatan ya activity ya pendapatan activity dalam artian ya values activity itu ya. Kemudian speeding ya kita dulu berbondong-bondong membangun jalan tol gitu ya. Indonesia juga sekarang masih berbondong-bondong nih membangun jalan tol. Masih beranut ya sistem transportasi paling efektif itu adalah jalan raya ya. Padahal ya kalau kita konteksnya antar kota ya memang benar, tapi dalam konteks dalam kota ya harusnya tidak perlu ada banyak jalan tol gitu ya. Mungkin ya movement down slowing-nya juga harus dipikirkan, tidak hanya speeding up traffic gitu ya. Itu tadi kebiasaan ya. Jadi orang ya misal mau ke warung aja naik motor gitu ya. Itu kan kebiasaan. Ya, kenapa nggak ke warung itu kalau walaupun jaraknya 200 meter dari rumah ya jalan kaki aja gitu ya. Kenapa harus bermotor? Nah itu kebiasaan lah ya. Kemudian travel time minimization ya, reasonable travel time ya. Nah, jadi kita bisa mengatur ya, mengatur dalam hal konteks manajemen waktu kita sendiri untuk kita berpindah ya. Kalau dulu bagaimana meminimalisasi suatu time untuk kita bertravel gitu ya. Nah, sekarang kalau konsepnya reasonable, sustainable, maksud saya sustainable ya. Nah, reasonable travel time itulah yang menjadi alasan kita kenapa harus sustainable. Gitu ya. Jadi orang ya harus tepat waktu gitu ya. Kemudian harus dibiasakan menjadi disiplin dan sebagainya. Kalau dulu travel time minimization, jadi ya itu tadi base-nya itu adalah speeding up traffic gitu ya, ataupun dengan travel as a derived demand ya. Kalau orangnya belum penuh ya kenapa jalan ya itu juga berbanding kebalik ya. Jadi kalau jadwalnya jam 2 kadang-kadang ngaret jam 3 baru berangkat gitu ya. Nah, kalau sudah sustainable harusnya tidak ada lagi seperti itu. Jadi ya sistem mungkin kalau kita mendekati sistemnya ya mungkin seperti kereta cepat gitu ya. Kemudian pesawat dan lain sebagainya. Mungkin karena kita yang melihat waktu ya, jadi tidak uh, saling ganggu sebenarnya ya reasonable travel time. Jadi kita yang berpacu dengan waktu bukan jalannya itu kita berpacu dalam waktunya itu dalam hal reasonable bukan lagi tujuan ya. Kemudian segregation of people and traffic ya. Ini juga integration of people and traffic. Nah, jadi kalau konsep sustainable itu ya harusnya integrasi bukan segregasi ya. Eh, Pasti kalau conventional approach ya saing-saingan nih ya. Mendingan saya naik mobil daripada naik angkot. Mendingan saya naik mobil daripada saya naik KRL. Buang-buang waktu ya. Padahal kalau kita hitung values-nya gitu ya antara kalian macet di jalan, kemudian berpindah menggunakan mobil, emisinya dan lain sebagainya, ya mungkin itu values yang tak perhitungannya lebih banyak daripada values yang nyata gitu ya. Dalam hal
Eh, Mungkin kita lihat kalau values nyatanya itu dari pembelian bensin dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat konteks kerugian negara akibat lingkungannya, lebih besar lah menggunakan mobil pribadi daripada KRL gitu ya. Gitu. Jadi konsep sustainable mobility dan conventional approach yang memang sangat berbeda gitu ya. Tetapi di Indonesia rata-rata masih menganut sistem conventional approach daripada sustainable mobility ya. Jadi mungkin sekarang sudah mau berubah ya. Mungkin doakan saja mungkin 20 tahun, 30 tahun ke depan ya kota-kota besar di Indonesia sudah harus memikirkan sustainable ini ya daripada nanti anak-anak kalian dan keluarga-keluarga mungkin keturunan-keturunan kalian nanti tidak akan merasakan yang namanya mungkin berintegrasi ya. Jangan sampai nanti kita seperti negara-negara yang menganut kendaraan pribadi itu lebih nyaman daripada naik kendaraan public transport gitu ya. Nah, ini ada suatu prinsip ya, ada 4 prinsip dari sustainable transport ya, dari suatu penelitian juga. Yang pertama itu ada reduction of transport demand ya. Jadi kalau kita membahas transport demand itu pasti ya, karena segi usaha juga ya, orang pengusaha public transport terutama gitu ya, pasti memikirkan suatu transport demand ya, dari mana pendapatan mereka kalau demandnya tidak ada gitu ya. Kemudian promotion, improvement, more energy efficient dan environment friendly transport modes. Ya, nah, ini mungkin teknologi ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya mobil-mobil listrik berlamburan, tetapi kita masih kurang pemahaman mungkin terkait dengan efek dari pembuangan baterainya gitu ya. Ini yang perlu menjadi suatu improvement dari energi efisiensinya seperti apa. Kemudian improvement in efficiency of transport process, ya. Ini peningkatan atau perubahan dari suatu proses transportasi, bertransportasi ya, efisiensi dari suatu proses bertransportasi itu perlu ditingkatkan atau diubah gitu ya cara pola pikir dan lain sebagainya. Kemudian mengenalkan suatu teknologi baru ya dalam hal integrasi. Ya, ini untuk kita memudahkan dalam hal ya tiketing, kemudian mungkin cara kita memesan tiket dan lain sebagainya gitu ya. Introduction new ticket, new teknologi maksud saya. Karena mungkin ya masyarakat Indonesia tadi ya belum terbiasa dalam tanda kutip berkaitan dengan public transport. Kita enak tinggal di kota gitu ya. Orang maaf yang tinggal mungkin ya nggak usah jauh ya, yang daerah-daerah di sekitar Jawa Barat gitu ya, yang tidak mungkin di daerahnya tidak ada selain angkot saja. Ya. Angkot itu ya kalau dibilang transport public transport ya oke, tapi konsep public transportnya salah gitu ya. Karena mereka ngetem sifatnya bukan bukan langsung kayak public transport yang sebenar public transport ya yang tidak hanya mementingkan suatu demand ya, tetapi itu tadi ya based to pilihan reasonable travel time tadi ya. Jadi tepat waktu. Jadi kalau dia berhenti di sini 2 menit ya harusnya cuma 2 menit ya, nggak lebih dari 2 menit. Ngopi dulu, ngerokok dulu gitu ya. Nah, kalau konsep angkot itu kan ya enak-enaknya si supir angkot gitu ya berangkat gitu. Kemudian efisiensi in transport proses ya. Jadi ada 5 sub lagi terkait dengan efisiensi transport proses ya. Kalau kita berkaitan dengan teknologi sekarang ITS ya. Jadi banyak teknologi-teknologi untuk kita membangun suatu sistem operasi terkait perpindahan ini ya, integrasi transport mode ini ya. Jadi bukan hanya tiketing ya, jadi integrasi antar aplikasi juga sudah bisa gitu ya. Seperti mungkin Traveloka, Tiket.com dari satu aplikasi kita sudah bisa memesan hotel gitu ya, memesan eh, menyewa kendaraan dan lain sebagainya. Tetapi yaitu perlu improve lagi mungkin ya konteks dalam hal efisiensi transport publik gitu ya, public transport atau ideal dari suatu sustainable itu harus dimatangkan lagi dalam hal
ini tadi improve system operation ini ya. Kemudian demand management, kemudian economic instrument, ya, tax, subsidi, pricing, dan lain-lain sebagainya. Regulatory standards ya, vehicles. Nah ini masih ya poin 3 dan 4 ini ya masih masih berkutit mungkin dengan hal lain terkait bukan transport ya. Seperti ya ini sekarang lagi heboh efisiensi anggaran mungkin ya. Ya apalagi sudah efisiensi anggaran ya ya berharap apa gitu ya. Maksudnya dalam hal transportation ya kita berharapnya dengan ya pengusaha-pengusaha swasta mungkin yang lebih mungkin tidak berkaitan dengan eh, duit pemerintah, tetapi mereka yang harus jadi pionir harusnya ya. Karena kalau di luar itu tidak mengandalkan eh, pemerintah untuk pengadaan barang jasanya gitu ya, tetapi pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta untuk mem- apa ya, membantu memsubsidi gitu ya terkait pricing ya, kemudian terkait perbaikan dan kendaraan dan sebagai demand management gitu ya. Kemudian regulator standarnya memang sudah baik ya, tetapi kalau di Indonesia ya hanya berfokus kepada Kementerian Perhubungan gitu ya. Kalau kita lihat ya di jalan-jalan tol ya kendaraan odol, kendaraan tidak sesuai dengan standar gitu ya. Masih banyak gitu ya vehicles, kemudian full yang maintenance-nya tidak diperhatikan secara berkala mungkin ya. Karena itu tadi kebiasaan lagi ya. Jadi orang-orang Indonesia ya kalau masih bisa bisa dipakai kendaraannya kenapa nggak dipakai gitu ya. Kalau di luar kan walaupun masih bisa dipakai ya itu kewajiban untuk kita memeriksakan suatu kendaraan masih layak atau enggak ya. Tetapi kalau di Indonesia ya kewajiban itu seolah-olah menghilang baik itu pribadi maupun perusahaan. Apalagi supir gitu ya, yang hanya kerjanya supir saja gitu ya eh, mengendarai kendaraan tersebut. Tetapi ya itu memang suatu kebiasaan yang tidak pernah berubah. Apalagi kementeriannya juga ya maksudnya saya bukan merendahkan Kementerian Perhubungan, tetapi eh, suatu regulator itu ya memang harusnya kerjanya lebih berat ya daripada perusahaan yang menjalankan suatu usaha gitu ya. Karena mereka yang membuat peraturan, regulatornya mereka gitu ya. Harus tegas lah ya daripada ya orang pengusaha ya enak-enak aja mereka kalau nggak ditegesin ya mereka ya namanya usaha pengusaha gitu ya orientasinya emang emang values gitu ya bukan 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 mengeluarkan values gitu ya malah mereka ya mendapatkan suatu keuntungan sebanyak-banyaknya tapi regulator kita sendiri yang tidak mungkin dalam tanda kutip ya belum belum apa ya memperhatikan hal tersebut ya. Jadi walaupun peraturannya sudah banyak yang sudah ada gitu ya tetapi menjalankannya mungkin lebih susah daripada membuat regulatornya sendiri. Kemudian new technology ya, jadi dari mesin, vehicles ya, material dan lain sebagainya ya banyak penemuan-penemuan baru mungkin terkait fuel ya, material engine dan lain sebagainya. Itu diperlukan untuk efisiensi dalam suatu proses bertransportasi ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Suara saya masih terdengar kan ya? Masih, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, hambatannya apa gitu ya? Potensial dari suatu hambatan kita kita bersustainable transport ini ya. Yang pertama planning and policy formulation ya. Policy ini ya, kalau kita lihat em, ya khususnya Jakarta ya mungkin pencetus yang namanya BRT ya Transjakarta, kemudian pencetus yang namanya karena dia ibu kota dulunya ya sekarang mungkin berpindah tetapi nggak jelas nih, sekarang ibu kota kita siapa ya. Sudah ada surat perpindahannya, tetapi ibu kota yang baru belum beroperasi ya. Itu lucu juga ya. Kemudian planning ya, planning. Makanya kalau kita lihat kota-kota besar di Indonesia ya, planningnya itu ada sebenarnya, tetapi dalam pelaksanaannya ya masih banyak kendala-kendala terhadap mungkin ya pengakuan hak milik tanah gitu ya. Kemudian banyak hal yang
membuat suatu policy formulation itu tidak berjalan ya dari suatu planning perkotaan ya. Ini mungkin anak-anak arsitek yang lebih tahu ya planning tata kota gitu ya. Karena yang saya tahu ya kalau di daerah itu ya, Anda banyak lihat mungkin di kota, ibu kotanya sendiri aja banyak rumah-rumah di tengah jalan gitu ya, di pinggir-pinggir jalan besar, di jalan lintas, jalan nasionalnya itu banyak berdiri rumah-rumah warga berjualan gitu ya, jual-jual buah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu mungkin planningnya belum 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 maksimal atau belum memang teratur gitu ya. Karena mungkin ya itu tadi kalau kita berjalan jauh ya berharapnya ada warung gitu ya, berharapnya ada tempat istirahat dan lain sebagainya. Kenapa nggak dibuatkan juga suatu tempat istirahat khusus ya terkait hal tersebut? Jangan sampai mereka sudah berjualan berpuluh-puluh tahun gitu ya, yang sudah menganggap tanah tersebut milik mereka, barulah nanti suatu policy itu menjadi atau mengubah sistem itu salah ya. Harusnya dari sebelum mereka mengaku hak milik mereka ya harusnya polisinya itu yang sudah ada gitu ya. Semisal di Jalan Raya Puncak ya yang heboh pedagang-pedagang kaki limanya digusur gitu ya. Nah, itu memang tidak menyalahi aturan kalau kita berkaitan dengan peraturan karena dalam planning tata kota itu sudah diatur ya. Tinggal ya itu tadi sosialnya itu bagaimana ya. Jadi sosial ini ya itu tadi berkaitan dengan perut masalahnya ya. Jadi kalau orang mencari usaha terus usahanya diberhentikan ya itu hal lain mungkin anggapan mereka. Tetapi secara planning tata kota ya itu harus ditegaskan harusnya ya. Hmm. Dan masyarakat juga ya terutama yang berkendara lah ya. Berkendara itu banyak alasan-alasan yang membuat kadangan lucu gitu ya. Ya kita memang perlu istirahat di pinggir jalan gitu. Kenapa? Ya mungkin ngantuk dan lain sebagainya. Tetapi alangkah baiknya suatu planningnya itu teratur gitu ya. Per 5 kilo kita buat suatu rest area mungkin ya walaupun di jalan nasional dan lain sebagainya tidak hanya di jalan tol dibuat rest area tetapi di jalan nasional juga kita buat rest area gitu ya. Nah, dari policy formulation inilah yang harusnya ya, tadi potential barriers-nya itu besar ya. Kemudian dari law, regulation, dan rules-nya ini harus jelas dulu ya, seperti apa, planningnya seperti apa, hukumnya seperti apa, regulationnya seperti apa, agar ya masyarakat Indonesia yang nyeleneh ini dalam tanda kutip gitu ya, bisa manut gitu ya, bisa disiplin dan lain sebagainya ya. Kayak antri aja nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa teratur gitu ya, apalagi mungkin em, berjuta-juta orang berkendara gitu ya. Coordinate action by different agencies ya ini mungkin lebih lebih oke ya, tetapi barriers ya ini yang suatu eh, sangat susah juga gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu coba Anda lihat satu kementerian itu tidak berpusat ya dalam hal misal kita membuat SKCK, kita membuat surat tanda bermotor itu harus ke polisi misalnya. Tapi ketika kita mau buat surat layak jalan ya, bebas emisi dan lain sebagainya itu harus ke Kementerian Perhubungan ya. Nah, ini ketidakjelasan ini tidak berfokusan ini yang membuat itu suatu barriers ya. Kenapa nggak satu agensi khusus gitu ya yang mungkin eh, mengurus suatu dan itu adalah profesional ya bukan bukan pemerintah lagi yang megang mungkin gitu ya. Nah, kenapa nggak berpindah seperti itu kebijakannya? Tapi masih sampai saat ini ya masih berpisah-pisah seperti itu ya. Seperti mungkin jalan PU gitu ya. Nah, tetapi ketika jalan rusak PU ada sangkut paut tetapi kebijakannya harus ke BPJT gitu ya atau ke Badan Pemeriksa Jalan gitu ya, atau jalan tol dan sebagainya. Nah, ini coordinate actionnya ini bagaimana gitu ya? Apakah kita harus berpusat ataukah mempertahankan pecah-pecah kementerian seperti ini ya? Karena kalau pecah-pecah ya
kayak kita aja buat STNK ke polisi, kemudian kalau pengusaha dan lain-lain sebagainya harus buat layak jalannya ke Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa nggak satu agencies ya, satu agencies profesional ya dengan tarif khusus atau tarif yang memang benar-benar profesional gitu ya. Mereka menjalankan tugasnya secara profesional juga ya, tetapi ya itu tadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu harus ditinggalkan dulu gitu ya. Kemudian social and cultural barriers ya, social itu tadi kok social baru dibilang ya, social cultural kebiasaan Indonesia ini ya kenapa harus diperlama kalau bisa dipercepat. Nah, itu konsep yang em, rusak dari akar-akarnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, misal pembuatan-pembuatan surat menyurat gitu ya, surat jalan layak jalan seperti bus, truk gitu ya, walaupun mesinnya sudah 30 tahun gitu ya, masih dikasih surat jalan layak jalan. Nah, akibatnya apa? Bus tersebut terjun payung ke jurang gitu ya. Kemudian truknya itu terguling di jalan tol gitu ya. Karena tidak ada pemeriksaan yang benar-benar diperiksa untuk kendaraan tersebut karena itu tadi social barriers gitu ya atau cultural barriers karena kebiasaan tadi. Nah, ini yang harus kita ubah sebenarnya ya kebiasaan-kebiasaan cultural barriers, social barriers dan lain sebagainya dengan cara ya tadi teknologi ya teknologi dan transparansi dan lain sebagainya gitu ya. Makanya ya itu tadi agencies yang harus mengurusnya itu memang harus profesional ya, tidak hanya PNS semata gitu ya. Karena kalau PNS ya mereka sudah dapat gaji walaupun kerja nggak kerja ya dapat gaji gitu ya. Kasarnya seperti itu. Tetapi kalau profesional ya mungkin ada suatu tanggung jawab kerja gitu ya, lebih baik daripada mungkin ya itu tadi pejabat pemerintah gitu ya, bekerja ke pemerintah. Kemudian resources barriers ya, resources barriers ini tadi bahasa bicarakan ya, antara kementerian dan mungkin ya agensi yang saya masuk ya kenapa nggak kita sewa swasta gitu ya, swasta yang khusus atau badan bentukan khusus gitu ya untuk memeriksa suatu apa namanya law, regulation and rules ini tadi gitu ya terkait transportation ya. Kalau di Korea ya, di Singapura mereka tidak lagi mengandalkan ya ya hanya berkomunikasi saja ke polisian, ke Kementerian Perhubungan. Jadi kepolisian mendapatkan data-data fix dari suatu plat kendaraan gitu ya. Kalau di Indonesia kan enggak. Kalau di Indonesia plat kendaraan aja bisa dibuat di pinggir jalan gitu ya. Nah ini kan sudah salah ya. Apalagi ya, kalau di luar ya kita tidak ada gitu ya. Seperti itu. Makanya mobil-mobil bodong, mobil-mobil yang tidak terdaftar itu harusnya bisa diminimalisir dengan adanya agensi khusus yang memeriksa atau membuat suatu kebijakan ya terkait hal itu resources barriers-nya gitu ya. Nah ini 10 prinsip dari sustainable urban transport ya, development. Ya pertama start with pedestrians ya, selalu kita mengutamakan yang namanya sustainable itu adalah pedestrians ya. Kemudian provide high quality public transport connecting ya urban and suburban centers. Nah, itu tadi ya, kalau dari kompleks perumahan mau ke kantoran itu harus jelas ya. Nah, ini ke sini, itu ke sini dari A ke B ke C ke D ke sampai Z-nya itu harus eh, high quality ya, high quality. Kemudian encourage cycling and link pub- eh, public transport ya, cycling and link ya. Nah, ini juga harus dipikirkan ya, encourage cycling and link. Jadi ya, jaringan-jaringan public transportnya harus sudah dibuat gitu ya. Employ appropriate transport market incentives ya, and pricing with ITS. Ini ya kalau sudah semuanya sudah berjalan baik gitu ya, ITS ini ya sangat diperlukan ya karena integrasi moda itu ya kita bisa atur dalam suatu sistem program ya, program jadwal, program market transportnya ya, dari pricing dan lain sebagainya. Kemudian desain complete streets ya, serving all users. Kalau kita melihat ya complete street ini ya kita kompleks ya. Jadi kalau ada
untuk sepeda, ada untuk pejalan kaki ya. Kalau di Indonesia kan masih bergabung gitu ya. Jadi ya, orang kelihatan nih harusnya kalau sudah dipisah ya, Complete Street ini konteksnya itu berpisah ya dari jalan raya sebenarnya. Jadi kelihatan yang memilih Complete Street ini seperti apa. Manage the speed motor ya, vehicle for safety and system performance ya. Jadi ini anehnya Indonesia itu masih mengidolakan motor-motor dengan visi besar ya. Makanya orang-orang Jepang kalau jual di Indonesia itu semakin tahun semakin cc-nya paling besar gitu ya. Karena ya orang Jepang juga mengikuti pasarnya Indonesia ya, tetapi di Jepangnya sendiri mereka lebih memilih dengan model-model yang safety dan sistem performance-nya baik gitu ya. Makanya ya, kalau kita lihat di Jepang gitu ya, mobil-mobil mewah itu sedikit ya daripada mobil-mobil yang memang berguna untuk sehari-hari, karena mereka memanage speed ya, memanage suatu speed dari motor vehicles-nya ya untuk keselamatan ya dan sistem performance yang baik. Kemudian enhance transport service ya with ICT. Nah ini sebuah kayak agensi ya, ICT ini mungkin ya itu tadi masing-masing pengusaha kendaraan pasti ada untuk transport service-nya gitu ya. Dan lain sebagainya itu bisa gitu harusnya. Activate public space ya, with small blocks ya, small streets, urban park ya, dan lain sebagainya. Nah, ini masih minim di Indonesia. Plan, regulate, finance ya, operate real estate and transport systems ya. Ya, ini sudah sangat-sangat kompleks ya kalau kita sudah bicara plan, regulate ya, finance, operate real estate ya, dan transport system. Re-engineer ya, trade movement and logistics systems ya. Ini mungkin harus dipikirkan juga ya. Nah, kemudian berkaitan dengan land use ya, land use, derived demand land use dan transport interaction, travel demand, 3D land use planning ya. Kalau kita bicara dengan berkaitan dengan derived demand ya, if travel is derived demand ya, preference for activities generate cost. Then demand for travel will depend on special structure of activities ya, then use, place dan lain sebagainya. Other determinants ya of generalized travel cost. Jadi kalau kita berkaitan dengan perpindahan moda gitu ya, preference orang beraktivitas itu pasti hal yang paling utama ada dua hal, cost dan time ya. Jadi kita lihat dari studi-studi ya, jurnal dan lain sebagainya, memang dua activity atau dua faktor ini adalah yang paling berkaitan dengan suatu preference activity ya, generalized cost ya, generalized cost. Ah, nah di samping land use-nya juga, land use ini berkaitan dengan time biasanya gitu ya, time, kemudian place dan lain sebagainya. Jadi special structure of activities ini kita selalu kunci ya, dengan time, karena perpindahan orang, perpindahan kendaraan itu selalu berkaitan dengan efisiensi waktu juga ya. Kemudian juga yang kedua adalah travel cost ya, travel cost. Jadi pengeluaran, kemudian pengeluaran yang tak terlihat, pengeluaran terlihat gitu ya, itu kita bisa hitung generalized cost-nya gitu ya. Nah, untuk land use transport interaction ya, ada 5 poin ya yang selalu diperhatikan. Biasanya distribution of land use ya determines local household ya and human activities. Kemudian distribution of human activities ya, space requires a special interactions or trips in the transport system ya. This special interaction are based on decision of travelers ya about some variables. They may cause congestions ya. Jadi kalau kita lihat decision of travelsnya, ya lebih memilih ya jalannya yang tidak macet gitu ya. They may cause congestions ya. Those impact create opportunities for special interaction ya that can be measured as accessibility. Jadi mereka selalu mengimplikasikan ya impact
efeknya terhadap opportunities for special interactions ya. Jadi Anda kalau berjalan itu memilih land use yang tidak ramai gitu ya, measure of accessibility gitu ya, bisa diukur. Special distribution are of accessibility influence locally allocation decision of investor ya. Jadi kalau kita ya ini sudah berkaitan dengan suatu usaha gitu ya, distribution of accessibility ya, influence-nya. Jadi pemilihan location itu ya berkaitan dengan attractiveness ini ya, attractiveness, accessibility ya. Ini sangat berkaitan. Karena semakin dekat ya harga jual land use juga semakin mahal gitu ya. Barulah mereka menggandakan kalau kita lihat ya. Nah, dari transport ya dan land use ini memang sangat berkaitan, baik itu dari accessibility dan activities-nya ya. Dari activities kita lihat rollingnya itu ke car ownership gitu ya, kemudian trip decisions ya, destination choice dan semua itu berpusat kepada travel times, distance dan cost ya. Nah, di sini kita lihat route-nya ya, perputarannya dari destination choice ya, mode choice, road choice, kemudian link loads ya. Dan di tengah lagi itu accessibility, turun lagi ke attractiveness ya, location decision of investors ya. Jadi orang investors ini pasti memilih lokasi yang memang memungkinkan untuk mereka bangun ya. Kemudian barulah melakukan construction ya. Kemudian location decisions of users. Nah, ini juga dari attractiveness ya. Kemudian perpindahannya seperti apa, balik lagi ke activities. Begitu terus gitu ya, perpindahan moda atau land use dan transport hubungannya gitu ya. Jadi hubungan dari land use ya, tata guna lahan dengan transportasi itu selalu berkaitan ya, baik itu secara pemilikan kendaraan dan penggunaan lahan. Jadi special interaction-nya itu pasti berkaitan. Nah, ada konteks apa namanya slogan 3DS ya, plus 2DS. Apa itu? Jadi distance ya, kemudian density, diversity, design, kemudian destination ya. Nah, kalau kita berkaitan dengan distance ya, pasti orang lebih memilih kendaraan A daripada kendaraan B untuk berpindah ya. Misal kita mau dari Jakarta ke Bandung misalnya dengan jarak mungkin 200 kilometer. Nah, sudah banyak moda transportasi untuk berpindah ya. Jadi travel, kemudian sekarang ada baru kereta cepat gitu ya. Yang mana Anda lihat? Ya, kalau kita memilih kereta cepat dengan harga 350.000 untuk satu tiket dibandingkan dengan mungkin travel mode lain seperti travel ya dengan harga 100.000 tetapi waktunya 2-3 jam nyampe gitu ya. Nah, itu pemilihan namanya ya. Jadi kalau kita memodelkan itu pasti distance to railway station juga itu menjadi impact dari model choice pemilihannya gitu ya. In public transit, total travel time consists but both in vehicles and access time. Jadi kalau kita berpindah gitu ya, total travel time itu ya konsisten dari kedua ini, misal in vehicles dan access time. Jadi Anda berpindah dari rumah, kemudian jalan ke sampai stasiun itu semuanya dihitung untuk travel time-nya ya. Misal dari rumah naik angkot, angkot ke stasiun itu berapa jam gitu ya. Nah, itu kalau kita kontekskan ke permodelan pasti harus dihitung ya impact dari suatu model choice karena public transit itu pasti berkaitan dengan travel time dan cost gitu ya. Nah, kalau kita lihat access modes from home to bus, train, ya, and train in Sydney on average weekdays ya. Jadi kalau access mode-nya itu menggunakan walk ya, jalan kaki, car as drivers ya, car as passengers, kemudian ada bus, others, taxi, bicycles ya, other. Nah, jadi kita lihat total access trip per average weekday-nya itu ada lebih besar di to train ya. Jadi lebih menggunakan kereta gitu ya. Menggunakannya ya kita lihat nih. Jadi orang menggunakan kereta ke stasiun gitu ya, yang berjalan kaki 50% gitu ya. Kemudian yang menggunakan
car as a driver, jadi dia parkir berarti di stasiun trennya itu 17%. Kemudian car as passengers ya, mungkin diantar dan lain sebagainya itu 17%, menggunakan bus ya 14%, kemudian menggunakan taksi, bicycle itu ada 2%, ya. Jadi satu kita average kan itu 381.000 bla 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 gitu ya, to bus dan to train. Nah, number of work trips ya. Jadi kalau work distance matters ya, frequently of walking distance ya from home to public transport for working trips less than 2 kilometers ya, dengan jumlah survei itu 1.900 orang. Jadi kalau kita survei ini ya, kalau Anda mengikuti satu orang ya ke suatu tempat tujuan, atau ini ada orang seperti itu yang memsurvei setiap orang melakukan kegiatan jalan kaki itu seperti apa jauhnya gitu ya. Walk distance dalam satuan meters. Jadi rata-rata ya hanya 100 orang yang mampu maaf 100 meters itu paling banyak ya. Kemudian rata-rata kalau kita rata-ratakan ini ya orang mampunya 500 sampai 800 meter gitu ya. Kalau lebih dari itu mungkin ya itu tadi number of work trips-nya itu sangat sedikit ya, under 50% per trips gitu. Dari 1.900 orang tersebut. Kalau kita persentasekan berarti kalau 5 ini kalau kita ambil tengah-tengah 25 aja gitu ya. 25 dibandingkan 1.900 yaitu cuma 4% gitu ya. Untuk yang berjalan 2.000 atau 2 kilometer gitu. Itu kalau kita ambil 25 orang. Kemudian ini adalah density ya, density refers to number of opportunities per kilometer ya. Jadi padatan penduduk juga berpengaruh ya. Cross densities relate to overall available space ya, while densities to space that is or can be developed. Jadi kalau ini sangat berkaitan dengan land use. Dari buku statistik itu kita lihat angka kelahiran ya, angka kematian dan lain sebagainya. Karena kalau kepadatan density ini ya berkaitan dengan jumlah penduduk dibandingkan luas area gitu ya. Jadi kalau kita kelahirannya banyak ya di suatu area per kilometer segi gitu ya. Jadi ya pasti kepadatannya pasti meningkat ya. Ini juga berpengaruh terhadap suatu yang namanya land use ya. Higher densities offer the possibility of traveling less ya. Jadi kalau kepadatan itu ya berpengaruh juga dengan travelingnya gitu ya. Travel orang berpindah itu juga akan berkurang gitu ya. Variables population density ya, employment density, accessibility to jobs ya. Jadi itu yang menentukan ya. Jadi semakin banyak populasi tetapi accessibility to jobnya itu nggak ada ya percuma gitu ya. Travelnya juga berkurang. Makanya kalau maaf ya orang-orang di daerah gitu ya banyak yang melakukan migrasi ke tengah kota gitu ya, karena ya itu tadi accessibility to jobs-nya itu sedikit ya, kemudian population density itu banyak ya, jadi setiap kilometer kalau satu rumah aja mungkin ada dua tiga keluarga mungkin ya, employees density-nya ya ya sangat-sangat berkaitan berarti gitu gitu ya, variable-variables yang berpengaruh. Kemudian diversity ya, fokus on level mixing of several categories of land use ya, such as dwellings ya, kemudian workplace, shop, schools, medical service ya, itu juga berkaitan ya dari diversity ini. Ada pertanyaan, which one has the lower travel demand ya? Skenario A-nya, all shop ya, schools and other service are located in the center of town, or scenery B-nya ya, where some of the shop, school, and other service are spread across town throughout all the neighborhood gitu ya. Nah, jadi kalau kita suruh milih nih ya, bagaimana kita mau menurunkan suatu travel demand di suatu daerah gitu ya, di suatu lokasi gitu ya, apakah dengan skenario A tempat perbelanjaan, kemudian
sekolah, kemudian other service itu di suatu center of town, jadi di tengah kota atau di skenario B itu di mana apa namanya tempat belanja, schools dan other service lainnya itu ditaruh di masing-masing eh, daerah gitu, misal di satu kecamatan, satu kelurahan gitu ya, yang mungkin dianut oleh Indonesia sekarang ya. Dari skenario B ya, slower modes will be relatively more attractive because of the shortest distance. Nah, berarti sudah benar ya. Share of car might be lower in scenario A than in scenario B ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, share of car might be lower in scenario A ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau ya dalam konteks sustainable transport ya ini harus diterapkan ya. Itu makanya. Ini kalau kita konteksnya mau berubah gitu ya. Jadi ya harus dijelaskan itu lokasi-lokasi sekolah dan variables yang berkaitan itu dissimility index ya, entropy, vertical mixture ya, kemudian ada activity center mixture, kemudian commercial intensities, proximities to commercial retail uses ya, dan lain sebagainya, banyak banyak lagi sebenarnya variablesnya ya yang berpengaruh. Kemudian ini diversity continuous-nya ya. Ini eh, konteks dalam hal tata guna lahan tadi ya. Kalau kita berpusat ya harusnya bisa gitu ya untuk meningkatkan increasing the walk distance and depending on car accordingly ya. Jadi dibatasi ya, ada use segregation ya. Kalau kita mix gitu ya, ada juga reducing the walking distance and encouraging the pedestrians movement and bicycle gitu ya. Nah ini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya dari dispersity ini sendiri. Makanya kalau di mix ataupun dibatasin kendaraannya, ya itu ada suatu permasalahan sendiri nantinya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengimbangi ya, influence of mixed land use or realizing the social capital ya. Ini dari jurnal. Ini konteks dari konsep suatu mixed land use ya. Ada ya satu satu lokasi tertentu memang ya. Kemudian desain ya. Nah, ini juga desain ini di Indonesia masih konvensional banget ya. Jadi suatu desain itu juga suatu berpengaruh terhadap perpindahan ya. Neighborhood design is related to land use at lower lower scale ya. Like a parking location, kemudian attractive environment might stimulate people to walk or cycles ya. For example, ya, if there are attractive pavements ya and cycling lanes ya, the share of slow modes may be larger than if there are no or less attractively facilities for slow modes ya. Coba lihat ya di Indonesia banyak trotoar yang seperti ini ya. Nah, dibandingkan mungkin di luar atau di negara-negara yang memikirkan tentang pedestrians ya, mereka lebih memilih untuk ya kenapa enggak gitu ya, dibuat senyaman mungkin gitu ya dan sebagainya. Itu terkait desain. Kemudian destination ya. Kalau Anda belajar atau pernah masuki mata kuliah teknik transportation ya, pasti empat hal ini selalu berkaitan dengan suatu perpindahan ya, destination ya, origin destination ya. Nah, land use juga selalu berkaitan ya. Jadi kalau kita mau menghitung four step model ya, itu pasti berkaitan dengan land use data, kemudian travel generation factors ya, friction of distance factors, calibration factors, transportation network, dan sebagainya. Nah, ini juga land use planning and environment uh, interaction ya. Ada land use planning can be have impact on travel volumes, jadi bisa meningkatkan atau berpengaruh terhadap travel volumes ya. Dan model split, kemudian building high densities can reduce travel distance ya. Building increase the share of PT ya, dan lain sebagainya bisa Anda baca ini.
Oke, ada walkability city ya, introduction to factor indicators ya. Nah, ini ya kota sehat lah ya, walkability city. Kalau kita lihat dalam konteks integrasi ya, ini adalah kota nyaman. Kemudian, nah ini contoh-contoh dari suatu eh, jurnal ya. Jadi ada ya, banyak yang mengembangkan suatu konsep walkability city, gitu ya. Make way for the 1 minute city, kemudian where the 15 minute city for short ya, dan lain sebagainya. Ini contohnya pedestrian facilities yang sudah ada di Indonesia ya. Ada ya jalan trotoar sudah mulai dilebar-lebarkan dan lain sebagainya. Ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ya masih berharap selalu meningkatkan fasilitas ini, terutama berkurangnya kendaraan pribadi yang lewat. Ya. Nah, untuk pedestrian juga harus ada konsep ini juga, coherence, continuity, equilibrium, ya, safety, comfort, accessibility, efficiency, attractiveness, ya. Jadi kalau ada 8 komponen ini ya, ya sangat nyaman lah ya, pasti. Nah, ini dari suatu Sustainable Urban Mobility Plan ya, topik mengenai improve the overall quality ya, banyak hal yang memang harus ditingkatkan dalam Sustainable Urban Mobility Planning ini ya. Misal determine planning framework, set up working infrastructure dan lain sebagainya. Bisa Anda baca sendiri lah ya ini ya, Sustainable Urban Mobility Plan ya. Jadi ada corporate, kemudian assess future performance dan lain sebagainya. Nah, conclusionnya ya ada 6 poin di sini ya. Pertama itu strategic increase design density yang mixed land use itu kita harus benar-benar mendevelop gitu ya. Kemudian need prioritize investment in transit ya, walking and cycling ya, biar bias dari suatu permasalahan neglect ya, permasalahan dan keterhambatannya terkait transit system ini ya must be built and then use integrated around them. Kalau kita lihat konsep TOD ya mudah-mudahan ke depannya sudah benar lah ya di Indonesia. Kemudian need transit system ya di untuk kita melihat dedicate right of way and much more traffic light priority dan lain sebagainya. Needs reform public transport agency ya. Kemudian central importance of public transport and public rail. Kemudian livable, beautiful, connected city itu kita penting sekali gitu ya. Kemudian ada changing the ways which citizen interact with governance and planning body profession. Mungkin 6 poin ini yang menjadi kesimpulan pada mata kuliah kita atau bahan kita hari ini ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan ya? Mungkin waktunya sebentar lagi, 5 menit. Silakan, ada yang ingin. Halo, masih mendengar suara saya? Coba. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya rasa saya bisa cukupkan ya kalau tidak ada yang bertanya. Untuk minggu depan masuk seperti biasa ya, jadi masih tetap hari Jumat sore karena hari ini kita mengganti pada hari Jumat yang kemarin untuk mengisi bahan mata kuliahnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya rasa cukupkan kuliah hari ini ya. Terima kasih atas kesediaan waktunya.